Pria itu terbangun. Profesi terbodoh sang penjagal babi. Teman sekelas menertawakan dia sebagai orang bodoh. Guru juga sangat kecewa padanya. Bahkan teman masa kecil yang tumbuh bersama juga tega meninggalkannya. Namun pria itu sama sekali tidak peduli. Ternyata sejak kecil dia menderita penyakit aneh. Semua makhluk hidup yang terlihat baginya berwajah babi. Bahkan gadis secantik apapun, di matanya pun tak terkecuali. Lebih parah lagi, pada hari kebangkitan profesi, Ye Chuan ternyata hanya seorang penjagal babi sampah. Awalnya dia merasa tamat, namun di tengah ejekan orang banyak, dia terkejut menemukan status. Ternyata menampilkan kemampuan aslinya adalah jagal bayangan darah. Setiap membunuh satu babi akan meningkatkan 1% bakat bawaan. Mata pria itu langsung berkilat dengan keserakahan, karena di matanya dunia penuh dengan babi. Namun dia segera menahan diri. Karena Ye Chuan belum yakin akan kebenaran sistem. Saat ini dia harus mencari mangsa untuk menguji. Maka dia pergi ke jalan mencari target. Tak lama, dia mengincar seekor anjing hitam besar yang terus menggonggong padanya. Segera dia menghentakkan kakinya, langsung menendang ke arah perut target. Target pun tewas seketika. Segera sistem memberitahu selamat kepada tuan rumah. Membunuh seekor babi iblis kecil. Tingkat bakat naik 1%. Namun belum sempat senang, pemilik anjing hitam itu marah. Langsung menerjang dirinya, bersikeras menuntut nyawa pria itu. Namun Ye Chuan dengan tenang mengeluarkan sebuah map. Di atasnya jelas tertulis 3 huruf gangguan jiwa. Wanita itu langsung berkeringat dingin. Jangan bilang membunuh seekor anjing. Bahkan kalau menyembelih dirinya sendiri pun dianggap bunuh diri. Segera saja ekspresi wanita itu berubah drastis. Dengan wajah ramah dia menyuruh Ye Chuan jaga kesehatan. Malam harinya ketika pulang ke rumah, orang tua mengetahui putra mereka terbangun dengan profesi hidup. Profesi penjagal babi, bukannya merasa jijik, malah merasa senang untuk putra mereka. Karena di mata mereka, profesi tempur terlalu berbahaya. Hidup jujur sebagai penjagal babi justru kebenaran hidup. Tak disangka, semua ini dilihat oleh seorang pria misterius berbaju hitam. Saat malam semakin sunyi, sebuah bayangan tiba-tiba muncul di luar jendela. Sang ibu seakan sudah menyadarinya. Segera mengirim pesan lewat pikiran, pastinya kau juga sudah lihat. Putraku hanyalah seorang penjagal babi biasa. Mulai sekarang jangan ganggu kehidupan kami lagi. Pria berbaju hitam tampak sangat puas dengan hasil ini. Dia tak menyangka putra hantu tangis ternyata hanyalah sampah. Hei Ye Yuan, benarkah anak ini darah dagingmu sendiri? Pria itu langsung duduk tegak setelah mendengarnya. Matanya langsung memancarkan cahaya buas. Aku sudah bilang jangan ganggu kami lagi. Kalau tidak aku tidak akan sungkan. Pria berbaju hitam tampak agak takut. Berkali-kali melambaikan tangan agar pria itu jangan marah. Kalau memang putramu hanya sampah, maka organisasi tentu takkan menyulitkanmu lagi. Baru saja selesai bicara, dia pun menghilang. Keesokan paginya, ayah membawa putranya ke rumah potong tempatnya bekerja. Begitu masuk langsung menyuruh putranya memilih sebilah pisau jagal. Bagi Ye Chuan, ini justru sesuai dengan misi sistem. Sistem memberitahu senjata telah terikat pisau jagal. Dengan pisau ini setiap membunuh seekor babi, akan mendapat tambahan 01 atribut bebas. Saat Ye Chuan masih terpaku, ayahnya sudah menyiapkan seekor induk babi yang masih meloncat-loncat, bersiap agar Ye Chuan berlatih dulu. Dengan sekali tebasan cahaya biru, induk babi langsung roboh. Sistem kembali mengirim pemberitahuan, menggunakan pisau jagal membunuh seekor babi terbang biasa. Semua atribut mendapat peningkatan, namun Ye Chuan tampak belum puas. Dia mengangkat tangan menunjuk ke kandang babi bertanya pada ayahnya, babi-babi ini bisa semua aku yang bunuh? Ayahnya awalnya mengira, putranya tak tertarik dengan hal yang membosankan ini. Tak disangka justru sama rajinnya seperti dirinya. Dengan puas menepuk pundak Ye Chuan. Memang pantas jadi anakku. Kalau kamu mau membunuh bahkan babi milik Paman Li dan Paman Chen, juga bisa kuserahkan padamu. Dengan begitu hanya dalam setengah hari, Ye Chuan sudah membunuh 49 ekor babi. Tak hanya atribut 3 dimensinya naik dari 10 menjadi 15. Bahkan tingkatannya pun dari murid tingkat 1. Langsung melompat jadi murid tingkat 5. Pemandangan ini membuat Paman Li di samping terbelalak. Ini anakmu, bagaimana bisa membunuh babi malah ketagihan? Setengah hari ini saja sudah mengerjakan kerjaan seminggu kami. Ayahnya tetap tenang, hanya bisa tersenyum bodoh di samping. Sementara Ye saat itu, sudah sepenuhnya menguasai teknik pisau jagal. Rumah potong sudah tak bisa lagi memuaskan hasratnya untuk jadi kuat. Maka keesokan paginya, dia berkemas rapi, bersiap melihat dunia luar. Dunia ini dipenuhi berbagai bangsa. Iblis dan monster berkeliaran. Manusia tidak memiliki pembagian negara, namun dibagi menjadi 9 distrik khusus oleh Federasi Manusia. Lokasi Qingcheng adalah sebuah kota kecil perbatasan di distrik kelima.
Meski letaknya terpencil, namun penjagaannya tetap ketat. Setiap orang yang keluar kota, hanya boleh beraktivitas dalam jarak 1 km di luar kota. Jika masuk ke hutan lebat akan membahayakan nyawa. Terlebih lagi di mata pasukan penjaga. Dia hanyalah seorang penjagal babi dari profesi hidup. Ye Chuan di permukaan mendengarkan sarannya, namun tetap saja langsung menuju hutan lebat. Karena semakin berbahaya monsternya, dia justru semakin bersemangat. Namun tak disangka bahaya datang begitu cepat. Baru masuk hutan langsung disergap goblin. Itu adalah makhluk paling rendah di hutan. Ye Chuan hanya dengan sekali tebas langsung menumbangkannya. Segera sistem memberitahu selamat kepada tuan rumah. Membunuh seekor babi goblin. Tingkat naik 5%. Ye Chuan tersenyum tipis. Sepertinya makin kuat babi yang dibunuh. Maka peningkatannya makin besar. Lalu dia menemukan sarang goblin. Langsung membasmi semua goblin dalam gua. Tingkat Ye Chuan pun naik dari murid tingkat 5 ke tingkat 6. Dia puas dan hendak pergi. Namun dari dalam gua terdengar suara tangisan. Ye Chuan langsung gembira. Ternyata masih ada yang tersisa. Segera dengan keras dia mendobrak pintu kayu yang terlihat di depannya. Ternyata seorang wanita yang diikat erat. Di sekelilingnya ada beberapa anak goblin. Wanita itu melihat tubuhnya penuh darah. Dan di tangannya masih memegang sebilah pisau tajam. Mengira dirinya sebentar lagi mati. Putus asa menutup mata. Namun tak disangka pisau melintas. Yang ditebas hanyalah anak goblin. Ye Chuan awalnya mengira wanita yang tak sengaja diselamatkan. Akan karena ketakutan. Secara naluri segera meninggalkan hutan lebat. Namun dia justru terus mengikuti. Sampai ke dalam hutan, ternyata beberapa hari lagi adalah ulang tahun ibunya. Dia ingin mencari setangkai bunga bulan darah sebagai hadiah untuk ibunya. Bahkan berjanji asal Ye Chuan membantunya menemukan bunga bulan darah, dia akan mencari pandai besi terbaik di Qingcheng. Membuatkan pisau baru untuk Ye Chuan sebagai imbalan. Namun Ye Chuan sama sekali tidak percaya. Kamu tahu berapa mahal pisau dari pandai besi terbaik Qingcheng? Cepat pulanglah, kalau tidak akan kutebas kau. Wanita itu justru heran. Aku ini cantik jelita, tapi bocah bau ini malah begitu dingin. Apa jangan-jangan otaknya bermasalah? Tetap saja tak mau menyerah. Terus bertanya pada Ye Chuan. Kau tahu siapa aku? Aku adalah putri kandung Xia Beihai. Mendengar nama itu, Ye Chuan langsung berhenti melangkah. Xia Beihai kepala keluarga Xia salah satu dari 4 keluarga besar Qingcheng. Adalah seorang master tingkat 9. Hanya selangkah lagi menuju tingkat agung. Mengingat hal itu, dia girang bukan main. Dengan kekayaan ayahnya, jangan bilang 1 pisau, bahkan 10 pisau jagal kelas atas. Bukan masalah sama sekali. Wanita itu melihat Ye Chuan tampak goyah. Segera mengeluarkan jimat pemberian ayahnya sebagai bukti. Dengan benda ini, bahkan pengubah profesi tingkat aula pun tak bisa melukaiku sedikit pun. Namun para goblin itu licik dan curang. Aku tertangkap karena disergap mereka. Tapi mereka tak bisa mendekatiku. Hanya bisa mengurungku dulu. Mendengar jimat pelindung keluarga Xia, Ye Chuan segera mendekat ingin melihat jelas. Tak disangka benda ini memang buatan keluarga Xia. Seketika sikapnya pada wanita itu berubah total. Adik kecil, aku percaya padamu. Aku bantu kau cari bunga. Kau bantu aku tempa pisau. Begitulah keduanya langsung sepakat. Berdasarkan peta yang dibawa wanita itu, di atasnya ditandai lokasi bunga bulan darah. Namun di sekitarnya ada hewan pendamping yaitu ular raksasa bulan darah. Kekuatan setara murid tingkat 9. Orang biasa sulit mendekat, namun Ye Chuan justru sangat bersemangat. Sejak kecil hingga kini dia belum pernah lihat ular raksasa. Segera mendesak wanita itu cepat memandu. Wanita itu sebenarnya tak tahu profesi Ye Chuan. Hanya tahu dia seorang diri. Membantai seluruh suku goblin. Pasti setidaknya profesi tempur tingkat dewa. Namun entah kenapa, pria di depannya ini selalu memberinya kesan sekaligus dapat dipercaya dan tidak dapat dipercaya. Senjata pria ini adalah sebilah pisau jagal. Selama tiap hari terus membunuh babi, dia bisa cepat meningkatkan tingkatannya. Maka dia menargetkan rumah potong ayahnya. Namun di sana hanya ada 49 ekor babi. Tak sampai setengah hari sudah habis semua. Walau tingkatannya dari murid tingkat 1, langsung melonjak ke tingkat 5. Namun itu sama sekali tak memuaskan hasratnya untuk jadi kuat. Yang lebih membuatnya resah adalah pisau jagal di tangannya semakin parah ausnya. Maka dia berkemas, langsung menuju hutan terlarang di luar kota. Dia bekerja sama dengan putri orang terkaya di Qingcheng, asal membantu nona muda itu menemukan sejenis tumbuhan di dalam hutan. Dia akan memanfaatkan kekayaan ayahnya untuk membuatkan Ye Chuan sebilah pisau jagal tingkat atas. Namun di sekitar tumbuhan itu biasanya ada ular raksasa bulan darah. Kekuatan setara murid tingkat 9.
Wanita itu khawatir Ye Chuan bukan lawannya. Namun Ye Chuan justru terlihat sangat bersemangat. Sampai tak sabar ingin segera melihat ular raksasa. Namun di tengah jalan mereka malah bertemu badak tanduk perak. Konon sekali marah. Kekuatan tempurnya setara tingkat 8. Wanita itu awalnya ingin diam-diam menghindar. Namun belum sempat bicara, Ye Chuan sudah berdiri dengan cepat. Berteriak pada badak itu, "Kau monster. Hari ini berani makan rumput. Besok pasti berani makan manusia. Sekarang aku harus menyingkirkanmu demi rakyat." Segera dia menghentakkan kaki. Tubuhnya melesat seperti kilat. Sekejap sudah berada di belakang badak. Sekali tebasan pisau seperti naga. Badak itu tak sempat bereaksi. Langsung ditebas cahaya biru hingga mati. Melihat tatapan penuh niat membunuh di mata Ye Chuan, nona muda itu tak kuasa menahan keringat dingin. Namun Ye Chuan sama sekali tak menyadari keanehannya. Dia hanya menatap erat panel sistem di depannya. Meski tingkatnya naik dari 6 ke 7, namun senjata ini sepertinya takkan bertahan lama. Sekarang dia harus segera menemukan bunga bulan darah. Lalu kembali ke kota untuk menempa pisau jagal baru. Namun tak disangka, di tengah jalan dia malah bertemu teman masa kecilnya. Di belakangnya ada banyak siswa Akademi King Cheng ikut serta. Mereka semua adalah murid unggulan yang terbangun profesi tempur. Kali ini kepala sekolah membawa mereka masuk hutan untuk menjalani latihan khusus agar meningkatkan nama Akademi King Cheng. Namun pertemuan kebetulan ini disalahpahami Suling Xuan sebagai gangguan dari Ye Chuan. Belum sempat membuka mulut, teman gendut di sampingnya sudah melontarkan kata-kata sinis. Katanya, "Kebetulan lewat. Menurutku kau memang belum bisa melupakan Kak Ling Xuan. Makanya menempel seperti plester tak mau lepas." Ye Chuan melotot, tak tahu apa yang sedang dikatakan orang itu. Suling Xuan pun tak tahan ikut mengejek. "Ye Chuan, bukankah waktu itu sudah kubilang jelas? Aku terbangun dengan profesi tempur. Sedangkan kau hanya profesi sampah yang menyedihkan. Kita sudah jadi orang dari dua dunia. Jangan ganggu aku lagi ya." Ye Chuan mendengar suara babi di depannya terus berteriak. Hatinya sudah sangat kesal. Sedang pusing tak ada tempat melampiaskan. Tiba-tiba si pembuli sekolah Liu Jinglong malah datang menantang. "Ye Chuan, dasar bodoh. Berani muncul di depanku lagi. Saat acara kebangkitan kau sempat lolos. Aku justru sedang mencari cara menemukanmu." Sambil berkata dia perlahan mencabut pedang. Namun adegan ini membuat anak buah di belakangnya terkejut. Aura merah dari pedang, dengan kilau berkilat. Sudah jelas itu senjata roh tingkat kuning bawah. Apakah ini senjata roh legendaris? Kepala sekolah di samping pun sangat terkejut. Baru beberapa hari saja, Liu Jinglong sudah menjadi murid tingkat 4. Bahkan bisa menguasai senjata roh tingkat kuning bawah. Kalau bertemu murid tingkat 6, dia pun bisa bertarung seimbang. Si cantik sekolah melihat kekasih barunya menghunus senjata. Seakan jadi lebih angkuh. "Ye Chuan, jangan salahkan aku melupakan masa lalu. Semua ini ulahmu sendiri." Pemandangan di depan mata membuat nona muda penuh kebingungan. Dia mendekat ke telinga Ye Chuan bertanya apakah bertemu musuh. Namun Ye Chuan menjawab tidak nyambung. "Kau tahu senjata roh tingkat kuning bawah bernilai berapa?" Nona muda itu pun ikut cemas untuk Ye Chuan. "Mungkin bisa dijual puluhan ribu emas." "Bukan maksudku. Kau sadar tidak dengan keadaan sekarang? Orang itu hampir menempelkan pedang di lehermu. Prinsip semakin panjang semakin kuat, kau mengerti tidak?" Belum sempat Ye Chuan menjawab, pedang besar Liu Jinglong sudah terayun. Hampir sampai di depan Ye Chuan. Saat itu sudah tak mungkin menghindar. Hanya bisa menahan dengan pisau jagal di tangannya. Namun pada saat bersentuhan, pisau Ye Chuan malah patah jadi dua. Kepala sekolah awalnya mengira Liu Jinglong hanya ingin memberi pelajaran. Lalu urusan selesai. Siapa sangka Liu Jinglong benar-benar kalap. Bagaimanapun dia ingin menebas Ye Chuan jadi dua. Segera menebas Ye Chuan dengan pedang kedua. Namun Ye Chuan tak menghindar. Hanya menunggu saat tepat lalu menyambar dengan satu pukulan. Liu Jinglong langsung terpental 10 meter. Kepala sekolah di samping sampai melongo. Kepalanya terus menilai Ye Chuan dari atas sampai bawah. "Murid ini, jangan-jangan kau sudah mencapai murid tingkat 7. Namun Ye Chuan seakan tak mendengar. Hanya memandangi senjata roh jatuhan si pembuli sekolah. Semua orang tak bisa menerima kenyataan ini. Suling Xuan yang paling tinggi tingkatannya dalam tim, baru saja menembus tingkat 6. Bocah ini sungguh sudah mencapai tingkat 7. Kepala sekolah pun mengangguk serius. Meskipun pembagian tingkat profesi kehidupan dan tempur sama, namun cara naik tingkatnya sangat berbeda. Profesi tempur butuh terus bertarung di awal. Untuk mengumpulkan pengalaman, pertumbuhannya agak lambat. Namun sekali terbuka jalannya, pertumbuhannya akan melesat pesat. Sedangkan profesi kehidupan jauh lebih mudah. Seperti Ye Chuan, sebagai jagal babi, selama tiap hari terus membunuh babi. Di awal bisa dengan mudah naik tingkat. Namun setiap kali naik satu tingkat,
Jumlah babi yang harus dibunuh pun harus berlipat ganda. Saat mencapai tingkat aula jumlah itu, akan jadi angka astronomis. Melihat kepala sekolah masih mau bicara panjang, Ye Chuan segera memotongnya. Hei kakek, masih ada urusan. Kalau tidak aku pergi dulu. Saat itu Suling Xuan mulai bikin ulah lagi Ye Chuan. Untuk apa kau begini? Akhir-akhir ini kau mati-matian membunuh babi. Meningkatkan tingkat, hanya demi aku lihat. Melihat babi di depan mata masih ngoceh. Ye Chuan sudah tak kuasa membantah. Nona muda di belakangnya benar-benar tak tahan. Maju untuk membela Ye Chuan menjelaskan. Ye Chuan datang menemaniku mencari bunga bulan darah. Hari ini bertemu kalian murni kebetulan sial. Jadi tolong jangan berhayal lagi. Belum sempat Suling Xuan membantah. Si gendut sudah tak tahan balik melawan. Sampah yang ditolak Kak Ling Xuan. Ternyata ada juga yang menganggap harta. Seorang murid lain pun ikut menyahut benar sekali. Ye Chuan tak punya kemampuan lain. Tapi urusan merayu gadis dia memang jago. Begitu cepat sudah merayu satu lagi. Benar-benar ayam cari ayam. Bebek cari bebek, kura-kura cari pasangannya. Nona muda mana pernah menerima penghinaan begini. Sekejap membuka bakat kecepatannya. Orang-orang belum sempat bereaksi. Sudah kena tamparan keras. Kepala sekolah memegangi wajah tuanya mengeluh, kenapa aku juga dipukul. Nona muda itu sama sekali tak peduli. Mengerucutkan bibir mendengus dingin. Aku mau lihat siapa lagi berani bicara ngawur. Suling Xuan di seberang memuntahkan darah. Melihat ada setengah gigi tercampur di darah itu. Sekejap marah membara. Segera berubah ke wujud tempur. Bertekad membuat keduanya bayar mahal. Namun tiba-tiba, sebuah tanda perintah berkilau muncul di depan mata. Aku mau lihat siapa berani menyentuhku. Kepala sekolah melihat tanda itu. Mata hampir meloncat keluar. Segera menghentikan Suling Xuan. Lalu sikapnya berubah total. Melangkah kecil-kecil. Dengan wajah menjilat mendekati Nona muda. Benar-benar air besar menimpa kuil naga. Nona Xia kenapa datang ke tempat terpencil begini? Sangat berbahaya. Apakah kepala keluarga Xia tahu? Nona muda melihat si kakek begitu menjilat. Sama sekali tak ingin peduli. Berbalik hendak membawa Ye Chuan lanjut jalan. Tiba-tiba, sebuah panggilan dengan suara tangis terdengar dari belakang. Saat menoleh, ternyata Liu Jinglong yang tadi pingsan. Kau perampok, kembalikan padaku pedang harta King Feng. Namun Ye Chuan sama sekali tak peduli. Langsung berjalan ke dalam hutan lebat. Setelah sehari penuh perjalanan jauh, keduanya akhirnya tiba di tebing yang ditandai di peta. Sebentar lagi akan mendapatkan bunga bulan darah yang didambakan. Namun di wajah Nona muda muncul sedikit rasa cemas. Ia khawatir akhirnya bukan hanya tak dapat bunga itu, bahkan membuat nyawa Ye Chuan hilang di sini. Tak tahu bahwa Ye Chuan sudah mengikat pisau sembelih baru. Sekaligus kekuatannya juga meningkat cukup banyak. Namun dia tetap merasa tidak tenang. Lalu mengeluarkan 2 butir baja dan memberikannya pada Ye Chuan. Ye Chuan langsung melotot. Hei, ini dadamu kotak harta karun ya? Apalagi ini benda aneh. Nona muda menatap sebal sambil berkata, kau benar-benar norak. Ini adalah senjata rahasia khas bola petir api. Meski seorang di tingkat Dengtang, jika tak waspada, juga bisa diledakkan jadi cacat. Kalau kau tak mampu menang, masih bisa memakainya untuk kabur. Ye Chuan merasa cerewet. Belum habis bicara ia sudah melompat ke seberang tebing. Barulah ia sadar, ini bukanlah bunga bulan darah biasa. Ini jelas-jelas adalah bunga kembar kristal darah. Konon bisa cepat meningkatkan kekuatan kultivasi. Sangatlah langka. Tepat di saat itu, terdengar sebuah teriakan dari seberang tebing. Ye Chuan waspada menoleh ke belakang. Tampak seekor ular raksasa dengan mata merah menyala. Seakan sudah menikmati rasa takut manusia kecil di depannya ini. Lelaki itu sama sekali tak menyangka. Hanya memetik setangkai bunga liar di pinggir jalan. Malah diserang iblis ular mengerikan. Ternyata itu bukan bunga biasa, melainkan bunga kembar kristal darah. Yang bisa membuat orang awet muda. Itulah sebabnya lelaki itu rela ambil risiko. Hanya karena dia bekerja sama dengan putri konglomerat kota King. Asal membantu nona itu menemukan bunga bulan darah. Ia akan memanfaatkan kekayaan ayahnya. Untuk membuatkan lelaki itu sebilah pisau sembelih terbaik. Maka setelah berhasil ia langsung berbalik lari. Sambil berteriak ke seberang tebing. Nona muda menggenggam bola baja. Mengeluarkan seluruh tenaganya. Lalu melemparkannya ke arah iblis ular. Bola baja melesat secepat suara menuju ular itu. Dan langsung meledak seketika. Iblis ular pun terhuyung jatuh ke dasar jurang. Keduanya akhirnya bisa bernapas lega. Namun Ye Chuan masih agak tidak puas. Bunga sebagus ini kalau diberi pada ibu, pasti ia akan sangat menyukainya. Maka ia berbalik melompat lagi. Melompat kembali ke seberang jurang. Nona muda di sampingnya mengira Ye Chuan menyukainya. Dan ingin memetik satu bunga lagi untuknya. Mengira pemuda itu akhirnya peka.
Padahal itu hanya perasaan sendiri. Ye Chuan dengan hati-hati memasukkan bunga yang dipetik ke tas. Baru hendak pergi, tiba-tiba suara mengerikan menggema dari dasar tebing. Detik berikutnya yang terlihat, adalah iblis ular yang jatuh ke jurang tadi. Nona muda ketakutan hingga berkeringat dingin. Ia tak menyangka bola petir api tak melukainya sedikit pun. Ye Chuan buru-buru berteriak ke seberang masih ada bolanya, namun benda ini sangat langka. Nona itu hanya membawa sepasang. Melihat ular raksasa semakin mendekat, diambang hidup dan mati. Ye Chuan mengaktifkan skill tersembunyi, tukang jagal bayangan darah. Sekejap mata ular itu dipenuhi rasa takut, seolah dirinya adalah seekor babi terikat di papan sembelih, menunggu untuk dipotong. Ye Chuan melihat skill itu berhasil, langsung menghentakkan kakinya, segera melompat ke seberang tebing, menarik sang nona dan langsung lari. Karena skill ejekan ini tidak akan memberi luka nyata pada ular raksasa. Saat ia sadar kembali, kalau mau lari sudah terlambat. Namun Ye Chuan tetap meremehkan kekuatan ular iblis itu. Dalam sekejap ia sudah siuman. Nyaris saja keduanya dimakan. Ye Chuan nekat menarik sang nona dan melemparkannya jauh, sedangkan dirinya jadi camilan kecil si ular. Namun tetap saja ia tak bisa benar-benar selamatkan nona itu. Karena seorang manusia kecil, mana cukup mengenyangkan perutnya. Saat nona hampir dimakan, di saat genting itu, sebuah pisau tajam menembus dari dalam tubuh ular, lalu berputar 360 derajat, langsung membelah ular menjadi dua. Ye Chuan mengusap darah di wajahnya. Dengan tenang berkata, barusan yang teriak minta tolong itu kamu? Melihat Ye Chuan masih hidup, sang nona langsung menangis dan memeluknya. Aku khawatir setengah mati padamu, tahu tidak? Aku tidak ingin kau mati karenaku. Namun segera ia menutup mulut dengan jijik. Kenapa jadi jelek begini? Apa kau barusan makan kotoran ular iblis? Tapi Ye Chuan pura-pura tidak dengar. Matanya hanya terpaku pada panel sistem. Tingkat Ye Chuan dari murid tingkat 7, langsung naik menjadi tingkat 8. Namun ia tetap tidak gembira, karena pisau sembelihnya sudah benar-benar rusak. Sementara pedang besar yang direbut dari Liu Jinglong tak terbiasa ia gunakan. Sekarang ia harus segera kembali ke kota untuk tempa pisau sembelih baru. Pada saat yang sama, sang kepala pelayan sudah lama menunggu di luar gerbang kota. Melihat nona muda kembali dengan selamat, kepala pelayan akhirnya bisa bernapas lega. Namun saat melihat nona muda memegang setangkai bunga darah es, sekejap ia kembali tegang. Segera memeriksa dari atas ke bawah apakah terluka. Sambil dengan nada serius berkata nona muda, kalau ingin bunga darah, tinggal suruh pelayan mencarinya. Hutan lebat itu sangat berbahaya. Kalau sampai terjadi apa-apa pada Anda, bagaimana saya bisa menjawab pada Tuan? Namun nona muda penuh percaya diri. Aku hanya ingin sendiri memetik untuk ibuku. Lagi pula aku punya sahabat baik melindungiku. Pasti tidak akan terjadi masalah. Sambil berkata ia menoleh ke arah Ye Chuan di belakang. Saat itu, baru kepala pelayan sadar ada seorang pemuda ikut pulang bersama nona. Namun matanya penuh keraguan. Bunga darah biasanya ditemani ular raksasa penjaga. Nona, kenapa mencari perlindungan dari sampah profesi kehidupan? Kalaupun bisa lolos dari mulut ular, paling hanya karena untung saja. Lalu ia melepaskan sebuah cincin dari jarinya, perlahan menyerahkannya pada Ye Chuan. Anak muda, nona kami bisa kembali tanpa cedera. Semua berkat perlindunganmu sepanjang jalan. Atas nama keluarga Xia, aku memberikan cincin senilai 200.000 ini padamu. Mohon diterima. Tak disangka mata Ye Chuan langsung memancarkan kilatan buas. Sekejap ia mencengkeram pergelangan tangan kepala pelayan. Dengan dingin berkata, paman tua, aku hanya ingin sebuah pisau sembelih babi. Dasar kakek bau, jangan tidak tahu diri. Kalau kau bosan dengan tokoh utama suci ala malaikat, maka tokoh utama kali ini pasti bikinmu puas terbang. Hanya karena dunia dalam matanya, semuanya adalah wajah iblis babi, sehingga membentuk sifatnya menyembelih babi tanpa berkedip.